البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyah bin Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahimahumullah. Masih di dalam bahasan kana wa akhwatuha. Ini awal-awal pembahasan kana wa akhwatuha. Sebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa selain fi'il madhi juga beramal di situ fi'il mudhari. Alhamdulillah. Demikian juga fi'il amr, demikian juga isim fa'il, demikian juga masdar. Berikutnya qala Ibnu Malik rahimahullah taala wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Wa fi jami'ha, dan semuanya dari kana dan akhwatuha itu boleh untuk al-khabar tawassut. Nah, ini khabarnya di tengah. Jadi kana misalnya, kemudian khabar, kemudian baru isimnya. Wa kullun, dan semua ahli nawu sabqahu dama hadar. Yani apabila untuk dama sendiri, khusus dama untuk dia mendahului, ya maka hadar tidak boleh. Semua nahwi mengatakan tidak boleh kalau kemudian khabarnya itu mendahului dama. Itu yang disebutkan. Walaupun dikritik juga oleh Ibnu Aqil. Qala Ibnu Aqil rahimahullah taala muraduhu ana akhbaru hadhil af'al. Maksudnya sungguhnya khabar dari fi'il-fi'il ini ilam yajib taqdimuha ala ism, yang tidak wajib mendahulukannya, ya, yakni atas isimnya. Jadi khobar-khobar itu ada yang dia itu wajib mendahului isim. Ilam yajib taqdimu alal isim, yani kalau dia bukan yang memang wajib khobar itu mendahului isimnya. Wala ta'khiruha anhu, demikian juga sebaliknya. Jadi wajib khobarnya itu diakhirkan, ya. Ta'khiruha anhu, yani wajib khobarnya didahulukan. Jadi ada nanti yang wajib didahulukan isimnya, ada juga yang wajib didahulukan khabarnya gitu. Maka selain kedua itu yajuzu tawassutuha bainal fi'il wal isim. Boleh untuk khabarnya itu di tengah antara fi'il dan isim gitu. Kemudian dijabarkan di sini. Fa misalu wujubi taqdimiha 'alal ism. Contoh wajibnya khabar didahulukan atas isim. Qauluka, ucapanmu, kana fid dari sahibuha. Mana di sini isimnya? Sahibuha, isimnya wajib diakhirkan. Kan itu. Karena ada dhamir ha itu kembali ke adar. Adalah di dalam rumah pemiliknya. Fala yajuz hahuna taqdimul ism. Tidak boleh di sini untuk didahulukan isimnya. Ala khabar, kepada khabar. Kenapa? Li'ala ya'udul dhamir ala mutaakhirin lafdhon wa rutbatan. Agar tidak dhamir kembali kepada sesuatu yang lafadznya itu wajib, lafadznya itu diakhirkan, demikian juga derajatnya diakhirkan. Tidak mungkin kalau kemudian dhamir ha itu kembali ke setelahnya. Harus kepada sebelumnya. Di sini adar di sini. Wa misalu wujubi ta'khiril khabar anil isim. Nah, ini kebalikannya. Wajib diakhirkan khabar dari isim. Qauluka kana akhi rafiqi. Maka wajib di sini rafiqi sebagai khabar, wajib di sini. Ya. Adalah saudara laki-lakiku, sahabatku. Fala yajuzu taqdimu rafiqi. Tidak boleh didahulukan rafiqi, tidak boleh karena rafiqi akhi, enggak boleh. Ala anahu khabar, dan rafiqi ini sesungguhnya dia sebagai khabar di sini. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Li'annahu la yu'lam dzalik, karena tidak diketahui yang demikian itu. Di mana ini? Ya. Di adami dhuhuril i'rab. Karena ya tidak ada ketampaan i'rab di situ. Jadi kalau kita balik, maka di sini tidak diketahui mana saudaraku, mana temanku. Jadi wajib di sini bahwa akhinya di sini adalah sebagai isimnya itu. Wa misalu ma tawassat, ya, secara makna pun jelas juga. Wa misalu ma tawassata fihil khabar, contoh yang boleh khabar itu di tengah. Qauluka, ya. Kana qa'iman Zaidun. Nah, ini di sini khabarnya adalah qa'iman. Ini boleh di sini. Ya, adalah berdiri Zaid.
Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Maka di sini haqqan sebagai khabar dari kana. Itu. Maka hak atas kami, wajib bagi kami untuk menolong kaum mukminin. Boleh di sini. Haqqannya yang dia sebagai khabar di tengah. Wa kadzalika sairu af'ali hadzal bab. Demikian juga semua fi'il-fi'il di bab ini minal mutasarrif dari yang bisa ditasrif wa ghairi dan yang selainnya. Yajuzu tawassutu akhbariha bi syarat al-madhkur, wajib. Ini boleh ya, yajuz boleh untuk khabarnya itu di tengah dengan syarat yang disebutkan, bukan yang wajib di depan dan bukan wajib di belakang. Wa naqala sahibul irsyad khilafan fi jawazi taqdimi khabar laisa. Dan pemilik buku Al-Irsyad menukilkan bahwa terjadi perselisihan tentang bolehnya didahulukan khabar untuk laisa. Nah itu. Boleh enggak? Ala ismiha terhadap isimnya. Wa shawab jawazu, yang benar bolehnya. Dalilnya apa? Qala syair, ucapan syair. Sali in jahilti annasa anna wa anhum walaysa sawaan alimun wa jahulu. Sali, ini mintalah engkau wahai perempuan, tanyalah. Apabila engkau tidak tahu kepada manusia, ini tanyalah manusia tentang kami dan tentang mereka. Walaysa sawaan, tidak sama, ya, tidaklah sama orang yang alim dan orang yang bodoh. Saidnya di sini adalah sawaan di sini. Ya, ini berarti menunjukkan apa? Boleh sawaan ini untuk sebagai khabar yang di tengah-tengah ini. Jadi menyelisihi siapa? Sahibu irsyad. Wa dzakara Ibnu Mu'ti menyebutkan, ini Ibnu Mu'ti itu Masya Allah sudah disebutkan di awal-awal syair ini. Ketika waktu itu Ibnu Malik ini seakan-akan menyebutkan dia lebih karyanya ini, bukunya ini, karyanya ini lebih bagus daripada bukunya Ibnu Mu'ti. Tapi dia memuji Ibnu Mu'ti itu lebih dulu mempunyai keutamaan dan sebagainya. Lebih dulu menulis. Sebutkan oleh Ibnu Mu'ti anna khabar dama, bahwa khabar dama ini la yataqaddamu ala ismiha. Ya, tidak mendahului isimnya. Nah, khabar dama tidak boleh mendahului isimnya. Wala taqul la usahibuka madama qa'iman Zaidun. Ya, aku tidak berteman denganmu selama Zaid berdiri. Ini Zaidnya di sini adalah qa'iman ini. Tidak boleh mendahului isimnya. Wa shawab jawazuhu. Ya. Yang benar adalah boleh, ya. Dalilnya ini. Ya, dalilnya. Jadi Ibnu Mu'ti mengatakan tidak boleh kemudian khabarnya ini ya mendahului isimnya gitu. Tapi yang benar adalah boleh. Qala syair, dalilnya ini syair biasa itu sebagai dalil atau alasan untuk membuktikan pendapat yang benar. Qala syair, la tiba lil aisi ma damat munaghasatan ladzatuhu bi biddikaril mauti wal harami. Ya, di sini ada disebutkan oleh Muhyiddin di sini tentang biddikari itu Masya Allah. Itu sebagaimana dalam ayat itu, fahal min muddakir, itu asalnya adalah muttaqir dari fi'il madhi dzakara. Kan itu. Ya disebutkan di situ iddikar, ya, itu seperti dalam ayat itu muddakir. Qulibat ta dalan tsumma dzal. Nah, jadi dibalik tak dengan dal kemudian zal. Itu. Jadi wal min muddakir, ya ini tidak ada yang mengingatkan dari pengingat. Dari dzakara. Itu. Berarti di sini alati balil ais, tidak ada kenikmatan dalam kehidupan madamat munaghasah disebutkan adalah yang keruh, ini bercampur. Kelezatannya itu dengan mengingat kematian dan yakni pikun, masa tua. Jadi kehidupan itu tidak kemudian akan nikmat terus, Masya Allah. Tidak mungkin kita, wah enak terus hidup, tidak. Karena nanti kita akan mati, demikian juga akan mungkin di antara mereka tua atau pikun, demikian. Kehidupan yang kenikmatan bukan dunia sama sekali, bukan. Jadi sayangnya di sini bahwa apa? Bahwa munaghasah itu adalah apa? Khabar dari dama. Khabar dari dama. Berarti kan boleh. Dia di tengah. Itu. Ini bantah untuk Ibnu Mu'ti. Kemudian berikutnya wa asyara biqouli, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa kullun sabqahu dama hadar ila anna kullal arab, kepada bahwasanya setiap orang Arab au kullan nuhah, ini setiap ahli nahwu, kullun di sini setiap ahli nahwu,
Mana sabqa khabar. Melarang untuk ya khabar dama 'alaiha. Tidak boleh untuk kemudian khabar dama itu mendahului. Tidak boleh. Tidak boleh khabar dama itu mendahului. Kemudian dikritik di sini maknanya adalah apa? Wa hadza in arada bihi annahu mana'u taqdim khabar dama 'alama al-muttasilah biha. Nah, kalau maksudnya seperti ini, in arada apabila yang dimaksud itu adalah mereka menghalangi, tidak memperbolehkan mendahulukan khabar dama, ya mana'u taqdim khabar dama 'alama atas ma yang bersambung dengannya. Nahwu contohnya, la usahibuka qa'iman madama zaidun. Jadi di sini jadi ma dan dama bersambung. Ya, ma dan dama bersambung. Ittasola. Muttasilah biha bersambung dengan dama. Kemudian qa'imannya itu didahulukan. Kalau maksudnya seperti ini, ya, musallam, benar. Benar. Kalau seperti ini tidak boleh. La usahibuka qa'iman madama, tidak boleh. Nah, jadi kalau maksudnya seperti ini tidak boleh. Jadi qa'imannya mendahului madama. Ya. Wa in arada annahu mana'u taqdimahu ala dama wahdaha. Kalau maksudnya mereka itu melarang untuk didahulukan atas dama saja. Nahwu la usahibuka ma qa'iman dama zaidun. Jadi di sini qa'imannya antara ma dan dama gitu. Bukan seperti yang tadi. Jadi ma-nya tidak bersambung langsung. Kalau seperti ini waladhalika hamalahu waladuhu fi syarhi, dan yang demikian itu digiring anaknya di dalam sarahnya, masyaallah. Jadi di sini kembali kepada siapa? Ibnu Malik punya anak, ya, kemudian dia mensyarah buku ini juga, masyaallah. Digiring kepada mana ini? Fa fihi, maka dalam permasalahan ini nadhar, kritikan, salah kalau seperti ini. Nah, itu. Kemudian Ibnu Aqil mengatakan waladhi yadhhar annahu la yamtani taqdimu khabar dama ala dama wahda. Yang tampak atau menurutku sesungguhnya tidak kemudian menjadi halangan didahulukan khabar dama atas dama sendiri. Fatakul, engkau katakan la usahibuka ma qa'iman dama zaidun. Ini boleh. Nah, seperti ini. Jadi ma kemudian ada khabarnya qa'iman kemudian baru dama. Boleh kalau ini. Apa dalilnya? Kama taqul, sebagaimana kau katakan la usahibuka ma zaidan kallamta. Nah, di sini. Jadi ma kemudian baru zaidan, ya, kallamta. Zaidan ini sebagai di sini maf'ul bih dari kalamta. Sebutkan oleh Syekh di sini bahwa zaidan kalamta ini adalah apa? Silahnya. Ma ini ma mausul, maksudnya gitu. Berarti boleh, itu maksudnya. Ya, ini pendapat Ibnu Aqil seperti itu. Kalau seperti ini boleh. Jadi kalau la usahibuka ma qa'iman dama itu boleh. Sebagaimana la usahibuka ma zaidan kalamta. Ini zaidan kalamta sebagai silatul mausul dari ma ini. Nah, ini kan boleh. Di kalamta zaidan kan gitu. Jadi zaidannya didahulukan. Ya, demikian dalam. Sampai di sini subhanallah.